Oke teman-teman, sekarang saya lagi ada di Elders Garage di kawasan Smesco ya. Nah sekarang kita akan berjumpa dengan Mas Heret. Nah Mas Heret ini akan membawa Vespa 1965 berkolaborasi dengan Moon Ice. Bukan gitu Mas Heret? Yes. Oke, apa kabar Mas Heret? Baik. Sehat Mas Heret ya? Sehat luar biasa. Oke, Mas Heret, ini kan Vespanya musuhnya Sespan ya Mas Heret ya? Iya, Sespan. Jadi ini lagi proses dirakit lagi nih. Dirakit lagi ya? Ini kenapa konsepnya Sespan Mas Heret? Kalau konsepnya Sespan sebenarnya lebih kepada pengen buat sesuatu yang unik gitu kan. Kan pakai tudungnya juga gitu. Terus kalau PBB kan basicnya memang udah bulat-bulat tuh. Jadi memang Sespannya juga kita buat kayak dimensinya bulat. Terus juga tudungnya kita buat bulat gitu. Jadi memang secara konsep sebenarnya ini tuh di tahun 65 aku pernah ngeliat Vespa yang kayak gitu loh. Jadi dari internet inspirasinya. Tudungnya kok nggak ada Mas Heret ya? Lagi ditacap kemarin habis di hand painting sama Novita Yoga di pinstripe. Nah sekarang lagi di pernis lagi. Pernis lagi. Gitu. Berarti ntar nempel di sini semua standar nih Mas Heret ya? Iya sebenarnya ini bawanya standar, tapi yang ini di custom tuh digambar sama Novita Yoga juga. Jadi Moon Ice sama Electrico nih. Elders Electrico gitu. Jadi ini kolaborasinya, dan produk kolaborasinya bukan cuma motor. Kita ada helm, ada glove, ada jacket gitu, dan ya konsepnya tuh temanya kalau dilihat di sini nih gitu, custom culture legacy forever, Jakarta Indonesia Yokohama Japan. Jadi ini tuh sebuah simbol dari dunia custom culture yang masuk ke dunia elektrik gitu, dan apa yang sudah dibangun sama Moon Ice kita selalu respect di dunia custom culture, dan ini merupakan sebuah legacy sesuai dengan namanya Elders kan penatua gitu, legacy forever gitu. Jadi dengan adanya dunia elektrik ini justru membuat custom culture menjadi long lasting gitu, karena kan sifatnya banyak yang khawatir sebenarnya dengan elektrik ini gimana masuk ke custom culture-nya. Elders melakukan ini dan celebration dengan Moon Ice. Nah itu konsep dasarnya kenapa kita bikin ini gitu. Tapi kalau untuk pasang Sespan ini susah nggak sih Mas Heret? Pasang Sespan susah. Jadi memang kita sempat ada beberapa kali gitu, karena kan ini nggak ada pelajaran ya Pak. Ya. Gitu. Jadi begitu kita lihat ini, oh salah nih, nggak enak nih, benerin lagi, las lagi gitu. Jadi kebetulan Sespan ini udah dalam proses R&D sebelumnya. Jadi karena membangun ini cuma waktu 1 bulan. Jadi Sespannya memang kita sudah punya stok sebelumnya, tapi kita sempurnain lagi, kita sesuaikan dengan bodi PBB gitu. Terus kalau ban belakang nih, pelek belakang ini pakai apa ya? Pelek belakang ini sebenarnya pelek dalamnya itu SIP, cuma dikasih Dop Moon. Nah ini kan karakter Moon Ice ya. Jadi Dop Moon ini sangat identik banget sama Moon Ice, dan jadi unik, jadi kesannya futuristik tapi vintage lah approach-nya gitu. Nah untuk BLDC-nya masih sama ya? Masih sama sebenarnya dengan yang sebelumnya, tapi yang ini tuh P3, jadi memang torsinya lebih tinggi karena memang jumlah beratnya jadi nambah gitu. Kontrolernya, nah ini kontrolernya, itu seksinya mesin terganti dengan seksinya kontroler nih. Kalau kita lihat di bawahnya, remnya semuanya tuh jadi kayak wah, disc brake belakang ya? Disc brake, ya. Terus juga kita ada Moon Rack, jadi dikirimin dari Moon Japan untuk kita pasang. Oke. Gitu. Di depan biasanya. Iya, jadi ini sebenarnya buat kalau di Moon Ice Jepang itu buat belanjaan kalau beli baju gitu kan. Ini ditaruh di situ. Ada ininya juga. Iya. Gitu, jadi biar jadi kesan lebih humble lah gitu, lebih humble. Ini proses pengerjaan berapa lama Mas Heret? Sebulan doang. Hanya sebulan doang? Iya, jadi kita melibatkan banyak orang. Jadi tudungnya dibikin di Cilacap sama David Zutur. Kebetulan builder Elders sekarang di Cilacap. Kemudian untuk catnya dibantu sama Vespa Rumahan 23.
Terus concepting segala macam ada di Novito Yoga untuk hand painting. Kemudian ada Ari Aki, dia in-house builder kita yang rakitin, yang touch up semua presisi di Ari Aki. Kemudian ada Bang Eman Vigano sebagai advisor, dia tuh udah hatam banget di Vespa, dan juga ada Ardin. Nah ini tim-tim ini yang membuat jadi make sense ini bisa kita produksi hanya dalam 1 bulan gitu. Ini kira-kira motornya mau diapain nih Mas Heret? Motornya mau diapain? Jadi so far sempat ada rencana memang mau dijual. Cuma setelah kita lihat kayaknya ini akan jadi memorable buat Elder sendiri untuk terutama versi yang pertama ini. Tapi ke depan apakah mungkin kita mereplicate ini menjadi mungkin minimal 3 unit. Kita lihat abis Custom Fest gimana orang excitednya, dan mungkin kalau ada yang tertarik bisa approach langsung ke Elders Garage, nanti kita obrolin. Dan ini official dari Moon Ice Japan ya, jadi memang dari kita udah siapkan beberapa dokumen-dokumen untuk legalitasnya, secara ini benar-benar authorized dari Moon Ice Japan, jadi kolaborasi kita sama Moon Ice Jepang. Dan nantinya ketika dari Shige ownernya Moon Ice datang ke sini, kita pasti minta tanda tangan di motornya atau di kartnya gitu. Jadi ada kemungkinan dia akan dibikin kopi replikanya. Ada kemungkinan. Akan di Lego ada ya? Kemungkinan. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Kira-kira kalau di Lego berapa sih Mas Heret? Aku belum berani nyebutin karena kalau ditanya harga Velvet PBB berapa, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Jadi kita bingung juga. Gitu. Oke. Jadi sama-sama kita bingung bersama. Jadi telepon kita, nanti kita kasih tahu. Di situ kita sama-sama bingung juga. Oke. Makasih Mas Heret. Ya, Semoga thank you ya. sukses terus. Siap. Dan nanti di Custom Fest akan jadi perhatian yang sangat-sangat jadi Amin. catching ya. Maksudnya Amin. jadi Siap. bikin orang ini pusat perhatian. Oke. Ya. Thank you. Thank you. Nah begitu teman-teman, itu kita ngobrol-ngobrol sore dengan Mas Heret. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya.